Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya dan bisa menjalani perkuliahan secara online ini dengan baik. Tetap berpikir positif walaupun terjadi pandemi COVID-19. Saya hari ini akan memberikan perkuliahan biokimia dengan materi vitamin. Nah, nanti yang akan kita pelajari bersama adalah definisi dari vitamin, kemudian klasifikasi vitamin, karena kita tahu ada vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air. Sehingga nanti dalam pembahasan juga ada perbedaan kelarutan. Selanjutnya kita mempelajari tentang sumber-sumber vitamin, struktur, fungsi, dan metabolisme vitamin, dan yang terakhir adalah menyinggung tentang kekurangan vitamin dan kelebihan vitamin. Sudah tahu ya vitamin itu apa? Oke, saya ingatkan lagi, vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk mempertahankan kesehatan dan membantu kerja enzim. Sebelumnya kita sudah mempelajari enzim ya. Jadi enzim itu bekerja untuk metabolisme tubuh. Bagaimana metabolisme tubuh itu dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja dengan cepat, maka perlu dibantu dengan vitamin. Ini vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air. Nah, contoh dari vitamin yang larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Kemudian vitamin yang larut dalam air adalah contohnya adalah vitamin C dan B kompleks. Perbedaan antara vitamin larut air dengan vitamin larut lemak. Yang pertama sesuai dengan namanya. Kalau vitamin larut air berarti dia memiliki kelarutan yang baik terhadap air. Ya. Kemudian yang kedua, vitamin larut air ini memiliki metabolisme yang lebih cepat dibandingkan dengan vitamin yang larut lemak. Sehingga nanti berpengaruh pada ekskresinya. Jadi kalau vitamin larut air ini ekskresi terbesar dia lewat urin, berbeda dengan vitamin yang larut dengan lemak. Vitamin larut air tidak bisa disimpan lama dalam tubuh kecuali B12. Kemudian fungsinya, fungsi dari vitamin larut air adalah sebagai koenzim atau kofaktor, sedangkan vitamin yang larut lemak fungsinya sebagai hormon kecuali vitamin K. Nah, ini adalah tabel beberapa vitamin yang melibatkan fungsi utama dari vitamin tersebut ya. Contohnya B1 atau tiamin, fungsinya metabolisme karbohidrat dan asam amino berantai panjang. Kemudian sumber makanannya benih gandum, ragi, kerang, hati sapi, kacang polong, dan kismis dan lain sebagainya. Bisa kalian baca. Nah, yang ini adalah vitamin A, fungsi utama sama sumbernya ya. Oke. Metabolisme tadi. Dalam metabolisme ya atau reaksi yang terjadi dalam makhluk hidup itu pasti melibatkan enzim ya kan? Pasti melibatkan enzim tadi. Apa hubungannya metabolisme, enzim dan vitamin? Jadi apabila metabolisme tadi terjadi ya melibatkan enzim ya, kemudian kerja enzim ini dibantu oleh vitamin. Nah, metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Oke, saya akan menjelaskan vitamin A terlebih dahulu. Vitamin A ini adalah nama generik ya, nama generik karena sebetulnya vitamin A ini memiliki 3 biomolekul aktif, yaitu retinol, retinal, dan retinoid acid atau asam retinoat. Nah, ini adalah struktur dari biomolekul aktif tersebut. Retinol, dia bentuk alkohol. Kita bisa melihat dari strukturnya memiliki gugus fungsi OH. Retinal bentuk aldehid. Ya, maka dia di sini adalah gugus fungsi aldehid. Kemudian asam retinoat.
bentuk asam karboksilat. Dia memiliki gugus fungsi asam karboksilat COOH. Kalau kalian perhatikan antara tiga struktur ini ya, dia memiliki prekursor yang sama. Ya ini kan, prekursornya sama. Di sini. Nih. Prekursornya sama, strukturnya sama. Nah, prekursor dari vitamin A itu adalah beta karoten. Tidak asing lagi ya dengan sebutan beta karoten ya. Kemudian biomolekul aktif yang sering dibutuhkan oleh tubuh yaitu dalam bentuk retinal dan dalam bentuk asam retinoat. Sini. Tadi sudah disebutkan prekursor dari vitamin A adalah beta karoten ya. Nah, kemudian beta karoten tersebut dibantu dengan enzim beta karoten dioksigenase, dibantu oleh yang berikatan dengan garam empedu. Dia berubah menjadi retinaldehid. Kemudian retinaldehid itu dibantu dengan retinaldehid reduktase ya, berubah menjadi retinol. Kemudian yang di sini juga sama, retinaldehid berubah menjadi asam retinoat. Antara retinol dan asam retinoat ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau retinol fungsinya adalah sebagai salah satu pigmen pada penglihatan. Ya, jadi dia nanti mengirimkan sinyal ke otak sehingga kita bisa mengetahui itu warna merah, katakanlah warna ungu ya, atau sering disebut dengan red and cone. Sedangkan retinoid acid atau asam retinoid dia berfungsi sebagai hormonal dan ekspresi gen. Nah, tadi pada tabel yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, kita mengetahui ada beberapa sumber dari vitamin A ya kan, ada daging, ada tumbuhan. Nah, jika kita mengkonsumsi daging, maka retinol dalam bentuk retinol ester ini berubah menjadi retinol, dibantu oleh garam empedu ya. Pada sel enterosit berubah menjadi retinol ester melalui kilomikron, kemudian dilanjutkan ke dalam organ yang membutuhkan, hati ataupun organ yang lainnya, yaitu dengan RBP. RBP ini alat transportasinya. Sedangkan kalau yang berasal dari tumbuhan ya, dia langsung berubah menjadi beta karoten. Beta karoten selanjutnya retinal ini kemudian berubah menjadi retinol, kemudian retinol ester, dan sama seperti yang berasal dari daging ya, selanjutnya disalurkan dalam organ yang membutuhkan. Nah, ekresi vitamin A ini 70% lewat feses dan 30% lewat urin. Nah, fungsi vitamin A ini ada 3, yaitu penglihatan, diferensiasi sel, kemudian sistem imunitas. Kalau penglihatan kan oleh retinal ya, dia mekanismenya menjaga fotoreseptor pada red and cone retina. Kemudian sinar akan merubah 11 cis retinal akan berubah menjadi all trans dan akan merangsang penglihatan. Kemudian ini diferensiasi sel tulang termasuk gigi. Kalau sistem imunitas yaitu selular dan humoral. Nah, penglihatan tadi di awal kan sudah dijelaskan ya metabolismenya. Pertama retinol, ada yang dari daging, ada yang dari tumbuhan. Kalau dari daging kan dia dalam bentuk retinil ester kan, kemudian berubah menjadi retinol, berubah lagi menjadi retinal kan gitu. Sedangkan kalau yang dari tumbuhan dia kan langsung provitamin beta karoten ya. Nah, kalau yang penglihatan ini bagaimana? Kalau yang penglihatan ini saya retinol dalam darah, setelah itu dioksidasi
kemudian berubah menjadi retinal, ya, berikatan dengan protein sehingga menjadi visual purple. Selanjutnya dilanjutkan ke otak. Nah, ini di sini terjadi pengiriman atau transfer sinyal. Untuk defisiensi atau kekurangan vitamin A sudah banyak dilakukan penelitian. Salah satu yang sudah diteliti oleh Mulyah dan kawan-kawan pada jurnalnya adalah hubungan frekuensi penimbangan, penggunaan garam beriodium, dan pemberian vitamin A dengan kejadian underweight pada balita di Provinsi Jawa Timur. Oke, sudah jelas ya penjelasan tentang vitamin A. Sekarang saya menjelaskan tentang vitamin D. Vitamin D ini pun dia juga nama generik. Nah, apa biomolekulnya? Biomolekulnya adalah ergosterol yang sering disebut dengan vitamin D2, berasal dari tumbuhan atau steroid. Kemudian 7-dihidrokolesterol atau sering disebut dengan vitamin D3 yang berasal dari energi radiasi sinar UV. Nah, ini D3 sekarang. D3 atau 7-dihidrokolesterol atau sering disebut dengan kolekalsiferol, ya, memiliki dua sumber, yaitu sumbernya berasal dari sinar matahari dan diet makanan. Yang paling besar adalah yang berasal dari sinar matahari, yaitu 70%, sedangkan yang berasal dari makanan adalah sekitar 40-30%. Kemudian terserap dalam tubuh, setelah itu melalui ginjal, yaitu kalsitriol, ya, yang lebih banyak, kemudian disalurkan ke hati, yaitu kalsidiol. Nah, yang melalui ke ginjal ini dengan bantuan enzim alfa hidrosilase mempunyai fungsi mengatur kalsium di usus, mengatur kalsium di ginjal, dan sebagai ekspresi gen. Jadi antara kalsium dengan vitamin D ini ada hubungannya. Karena apa? Karena memiliki fungsinya, ya, fungsinya mengatur kalsium di usus, mengatur kalsium di ginjal, gitu. Nah, bagaimana metabolisme vitamin D3? Seperti tadi saya sebutkan, bahwa vitamin D3 itu 60-70% lebih banyak terserap melalui melalui kulit dengan sumber sinar matahari. Kalau yang diet makanan dia hanya 40-30%. Nah, ini ya, apabila kita berjemur pada waktu yang disarankan, ya, pada waktu yang disarankan, kemudian sinar matahari ini terserap oleh kulit, ya, artinya berarti 7-dehidrokolesterol ini berubah menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3, dilanjutkan ke hati, selanjutnya dilanjutkan ke ginjal. Dari ginjal ini dia melakukan fungsinya seperti fungsi metabolisme, kemudian kesehatan tulang, dan fungsi neuromuskular. Absorpsi vitamin D dalam makanan yaitu 30-40%, karena yang paling banyak kan dari sinar matahari itu. Nah, apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D kemudian diserap oleh usus, ya, selanjutnya berikatan, kan, dia diserap oleh usus, dilarutkan dalam campuran misel, berikatan dengan lemak, ya, dibantu oleh garam empedu. Kemudian misel memisahkan diri sehingga vitamin D diserap di jejunum. Setelah itu dibawa oleh milimikron ke peredaran darah, ditransfer ke DBP, ya. Kemudian terserapnya 50% dari dosis yang dikonsumsi. Maksudnya gini, misalnya kamu mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber vitamin D ini 300 mg. Dia yang terserap itu hanya 50%, itu pun maksimal. Jadi yang terserap hanya 150. Nah, di sini hampir sama dengan absorpsi vitamin A, ya kan? Absorpsi vitamin A ada alat transportnya. Kalau vitamin A tadi kan RBP, karena berasal dari retinal bonding protein. Kalau vitamin D, maka dia alat transportnya adalah DBP. Nah, ini defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D, ya, jadi ada beberapa tanda kekurangan vitamin D, ya. Ini, ya.
Kemudian saya perjelas lagi, apabila kita kekurangan vitamin D, maka berpengaruh pada organ-organ yang ada dalam tubuh. Misalnya pada otak, dia sering mengalami depresi atau penyakit jiwa skizofrenia, ya. Kemudian dalam pernafasan, ya, asma dan pankreas, dia memicu adanya diabetes tipe 1. Dan pada sirkulasi darah dan lain sebagainya banyak. Oke, terima kasih. Dari sini penjelasan saya tentang vitamin A dan D. Mudah-mudahan bisa kalian terima. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.